Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hambanya sudah selayaknya senantiasa melafalkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah tiada bisa dihitung jumlah dan ragamnya. Untuk itu mari kita syukuri dengan memanfaatkan anugerah Allah berupa kesehatan untuk berbuat yang baik, dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menambah keberkahan kepada kita dan mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari sikap orang-orang hambanya yang kufur atau ingkar. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya, tiada kata lain adalah berittiba. Apa yang telah beliau sabdakan kita kerjakan, apa yang telah beliau contohkan kita tiru, apa yang beliau tidak kerjakan dan dilarang sudah sepantasnya untuk kita tinggalkan. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ketakwaan dan keittibaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengantarkan diri kita menjadi orang yang meraih kebahagiaan fisik maupun psikis, lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, dan terhindar dari siksa dunia maupun neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah.
Pada kesempatan yang amat terbatas ini akan kami sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1715. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu, wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang meridhai terhadap 3 hal dan juga membenci terhadap 3 hal. Allah meridhai kita untuk beribadah dan menyembah kepadanya dan tidak mensekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai atau terpecah belah. Allah membenci pula terhadap 3 hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menceritakan, mengabarkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran dan perlu kita perhatikan. Yang pertama, wajib hukumnya bagi hamba Allah, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bertauhid kepadanya. Baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, maupun tauhid asma wa sifat. Karena tauhid adalah merupakan pondasi keimanan dan keislaman seorang muslim. Tidak akan tegak agama di dunia ini kecuali dengan tauhid. Dan tauhid merupakan kewajiban yang pertama yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid adalah merupakan hak Allah. Tauhid adalah merupakan hak yang mesti harus dipenuhi oleh hambanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi?" Qala, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqahu 'alaihim an ta'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." "Atadri ma haqqul 'ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika?" Qultu, "Allah war rasul a'lam." Qala, "Haqquhum 'alaihi alla yu'adzibahum." Shadaqallahul azim. Wahai Muadz bin Jabal, tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Muadz bin Jabal menjawab, "Aku berkata, aku menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Begitu tawadhu'nya Muadz bin Jabal atas pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, hak Allah atas hambanya adalah hendaknya mereka menyembah dan ibadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Atas jawaban Rasulullah SAW pun kemudian Muadz bin Jabal bertanya kembali dalam sebuah hadisnya lanjutan, apa yang akan diterima, apa yang akan diperoleh sang hamba yang telah bertakwa, beribadah kepadanya, tidak mensekutukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hak Allah terhadap hambanya yang demikian itu adalah
Allah tidak akan mengazab kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid adalah dakwah para rasul, mulai Nabi Nuh alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya seorang muslim mempelajari tauhid sebelum mempelajari yang lainnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban kita untuk menjauhkan dari sifat syirik, yaitu mensekutukan Allah dalam berbagai ibadah, baik syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat, syirik dalam hal rububiyah. Karena dimensi syirik secara kualitatif adalah tiga hal tersebut. Hal ini dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Luqmanul Hakim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia waktu itu memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu bersekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukannya adalah benar-benar sebuah kezaliman yang amat besar. Luqman ayat yang ke-13. Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan syirik akan menuai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman ini hanya akan dirasakan merinding, menakutkan bagi tentu saja seseorang yang beriman dan bertakwa dan takut kepada Allah. Ini artinya ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dirasakan membahayakan terhadap dirinya ketika seseorang tidak memiliki rasa iman sedikit pun dalam hatinya dan tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bisa jadi neraka di dunia, bisa jadi neraka di alam kubur, bisa jadi juga neraka di alam akhirat. Namun kaum muslimin rahimakumullah, merupakan suatu musibah bencana yang amat besar pada zaman sekarang, era digital dan era modern ini. Begitu banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan syirik karena keengganan mereka untuk mempelajari tauhid secara benar, dan merupakan salah satu sebab yang paling utama. Sungguh rugi orang yang banyak melakukan amal kebaikan di mata sesama manusia, tetapi tidak dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambar, hilang dan muspra, kata orang Jawa, terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak akan pernah dia bisa mengambil manfaat ketika telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang itu mencampur adukkan ibadahnya, mencungkir balikkan akidahnya, tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah, dan akhirnya menyeret dan membawa yang bersangkutan kepada perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu secara keseluruhan, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi.
Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, wajib bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini untuk berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan berpegang teguh kepada As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah, dan tidak boleh bercerai-berai. Sangat jelas Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita senantiasa bersatu, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah pada saat sekarang ini dan bisa jadi untuk masa yang akan datang. Banyak tersebar bersimpang siur, berterbaran informasi-informasi yang menyesatkan, kebijakan-kebijakan yang kemungkinan tidak memberikan keuntungan, yang bisa menggiring manusia menuju jalan yang salah. Maka tidak ada jalan lain untuk menangkal fitnah-fitnah berita bohong tersebut dengan berpegang teguh kepada tali Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayya bin nawajid. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, termasuk sekarang dan yang akan datang, dia akan melihat perselisihan yang amat banyak, nyata dan real. Maka wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigitan geraham kalian. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tiga hal yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis tersebut. Yang pertama adalah menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Menyebarkan saja tidak disukai oleh Allah, apalagi membuat merekayasa, memproduk berita-berita yang menyesatkan dan tidak benar adanya. Karena hal tersebut sama saja menimbulkan fitnah dan permusuhan, sehingga Allah melarangnya. Untuk itu wajib bagi kita bertabayun, berpikir terlebih dahulu sebelum membuat berita, juga menyebarkan berita dalam konteks hidup dan kehidupan ini. Apabila mendengar sebuah berita, hendaknya kita berpegang kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, tentu saja adalah kita sebagai seorang muslim, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu kelak akan menyesal atas perbuatanmu. Dan penyesalan ini bisa terjadi saat di dunia, bisa juga penyesalan tentu saja di akhirat pada yaumun nadamah, hari penuh dengan penyesalan. Rasulullah
mengancam orang yang suka memberitakan setiap apa yang ia dengar dengan memberikan predikat pembohong. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, nampaknya berbohong dengan sikap munafik ini sedikit berhimpitan apa dan bagaimana. Ternyata berbohong tidak selamanya dilarang. Ada pula beberapa kebohongan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Dalam hal ini tertuang dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Walam asma yuhrakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadhiba illa fi thalathil harb wa islahi bainan nas wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithum mar'atu zawjiha. Jika aku, kata Ummi Kulsum, tidak mendengar bahwa beliau memberikan rukhsah keringanan dari dusta dikatakan oleh manusia kecuali dalam hal perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan seorang suami pada istri dan pembicaraan istri pada suami. Dinukil dari hadis Riyadhus Shalihin babul al-islahu bainan nas. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu berbohong ketika seorang tahu bahwa mungkin ada dan kita sendiri berada dalam keadaan bahaya adalah diperbolehkan, dan juga untuk menghindarkan diri dari adanya kehancuran tatkala terjadi peperangan. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berbohong tentu saja adalah bisa mungkin dikatakan sebagai orang yang munafik. Golongan orang munafik adalah golongan manusia yang menyusup ke tengah-tengah barisan orang-orang yang beriman. Mereka memiliki banyak topeng-topeng palsu untuk melindungi wujud asli mereka demi mensukseskan misi strategi menghancurkan barisan kaum muslimin melalui jalur berbagai macam. Golongan orang munafik berada dalam tubuh umat, menyimpan banyak strategi dan siasat yang begitu licik, tanpa peduli halal dan haram, tanpa peduli manfaat maupun mafsadat, yang penting dapat keuntungan. Mereka adalah mata-mata yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang kafir dan musuh-musuh yang sengaja ditanam. Mereka akan selalu mencari celah untuk merusak tanaman kehidupan mental, spiritual maupun persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin, untuk itu mari kita tegakkan ajaran Islam, senantiasa kita menjadi orang yang jujur. Orang yang bohong tentu saja belum tentu orang munafik, sedangkan orang munafik adalah tentu orang yang berbohong. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sikap bohong, mendekatkan diri kepada Allah, tidak mensekutukan dan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا وتراصوا. أعوذ بالله من الشيطان الله أكبر. اللهم المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم اللهم إني أعوذ بك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله